Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang butir-butir Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi penting dalam suasana belajar hari ini, supaya kita memahami Pancasila tidak hanya sekedar menara gading atau hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya, Pancasila adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, butir-butirnya adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai terhadap Tuhan yang Maha Esa dan takwa. Jadi bukan bangsa yang ateis, bangsa yang memiliki kebudayaan dan semuanya berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh orang Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan bahwa dia tidak percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan kepercayaan itu ada dalam agama yang sudah diakui oleh negara, yaitu 6 agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini ada kata kunci kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu bahwa sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ketuhanan yang Maha Esa juga harus dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kepercayaan yang kita anut, ya. Kalau di sini manusia harus percaya Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh berpaham ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Juga tidak boleh keyakinan kita itu membuat orang lain tersakiti atau menyakiti orang lain dengan keberagamaan kita. Contohnya, kita menghina agama orang lain, kita menyakiti orang lain, kita membuat orang lain sedih karena kita menyakiti mereka dengan berdasarkan keagamaan yang kita yakini. Yang berikutnya, nomor 3 adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita tidak boleh membatasi pergaulan kita. Kita tetap harus bekerja sama. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu di mana? Kehidupan sosial itu bukan sekedar perdagangan, bukan sekedar misalnya ronda malam, tapi juga hal-hal yang dalam kehidupan kita bersama di masyarakat. Kita tidak boleh membeda-bedakan, misalnya saya tidak mau
berteman, tidak mau satu kelompok dengan si A karena dia berbeda agama. Saya tidak mau mengerjakan tugas, memberikan informasi, ada tugas karena dia berbeda agama. Nah, ini yang tidak boleh. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita harus rukun, ya. Rukun itu satu sama lain saling akur. Tidak boleh karena beda agama kita berantem, karena semua keyakinan agama itu pasti memiliki satu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun namanya berbeda-beda. Yang kelima yaitu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi keberagamaan itu, kita memilih beragama suatu agama apa saja, misalnya saya beragama Islam, itu hal-hal yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sesuatu yang jadi begini, dalam beragama itu ada secara hubungan pribadi dan ada juga hubungan sosial, ya. Dalam kehidupan pribadi, dalam beribadah itu adalah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sosial kita tidak boleh menjadi fanatik, menjadi individual, menjadi sangat egois dan tidak menghormati tata cara hubungan keberagamaan orang lain. Jadi mau tata cara beribadah dan sebagainya itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silahkan teman yang lain, misalnya kalau di sekolah kita setiap hari Rabu dan Kamis ada acara, misalnya pembiasaan baik, misalnya buat yang muslim membaca Al-Quran. Nah, yang beragama non-muslim, non-Islam, dipersilahkan juga menjalankan membaca kitab sucinya masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu. Atau misalnya ketika hari Jumat, peserta didik yang muslim itu melaksanakan kegiatan sholat duha dan ceramah. Nah, sedangkan yang non-muslim dipersilahkan mengikuti kegiatan keagamaan tersendiri. Nah, ini jadi kita harus menghormati, tidak boleh saling menyalahkan. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kalau di dalam Islam ada dalilnya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agama kamu dan untuk pula agamaku. Jadi kita tidak boleh misalnya kepada teman kita atau kepada tetangga kita, kamu ikut agama saya, ngapain agama kamu? Agama saya lebih hebat, agama saya lebih baik, dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan. Kalaupun ada orang yang misalnya minta diajarkan dan mau berpindah agama, ya kita boleh memberikan pengetahuan keagamaan kita kepada orang lain. Tapi tidak dalam kapasitas kita mengajak, apalagi memaksa kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Berikutnya, sila kedua.
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir dari sila kedua adalah: 1. Mengakui dan berlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Apa harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa? Ya, semuanya diciptakan sama. Bentuk tubuh, anggota tubuh maksud saya, anggota tubuhnya mungkin secara umum sama, walaupun ada beberapa perbedaan, ya. Tapi proses kelahirannya mungkin secara umum sama, walaupun melahirkannya di mana beda-beda. Ada yang di rumah sakit, ada yang di bidan, ada yang di dukun beranak, tapi semuanya juga manusia itu memiliki kesamaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh merasa istimewa sendiri, misalnya karena kita dilahirkannya di rumah sakit yang mahal, sedangkan teman kamu itu dilahirkannya di dukun beranak misalnya, karena sama saja, ya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, hak-hak itu misalnya kita sebagai peserta didik, kalian lagi sekolah, nah hak kalian untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran dari siapa? Dari semua guru. Jadi kalian berhak meminta. Ketika misalnya tidak mungkin ada guru yang saya mah tidak mau mengajar kamu, nah itu kamu boleh menuntut haknya. Misalnya saya tidak mau masuk ke ada guru misalnya tidak mau masuk ke kelas kamu karena nakal-nakal misalnya, tidak boleh, kamu berhak untuk meminta. Kenapa? Itu hak kalian. Semuanya yang sekolah di SMP Negeri 3 Bogor punya derajat dan persamaan hak. Begitupun dengan kewajiban, misalnya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, ya, itu kewajiban kalian. Misalnya harus mematikan lampu sebelum pulang, atau misalnya ketika lingkungan cuacanya sudah terang, dan sebagainya. Itu adalah kewajiban-kewajiban misalnya. Makanya ketika di kelas kamu ada jadwal piket, itu semuanya sama, tidak dipilih karena misalnya orang Bogor saja, atau misalnya yang Islam saja, atau misalnya laki-laki saja. Semuanya diacak bersama-sama. Kita dilatih di sekolah itu untuk hidup dalam kehidupan sosial yang benar. Itu contohnya. Jadi kita tidak boleh merasa derajat saya keturunan ningrat, saya hanya keturunan rakyat jelata. Itu semuanya sama. Di mata Tuhan itu semuanya sama sebagai makhluk. Dan kita wajib memperlakukan semuanya dengan adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi misalnya orang lain itu pasti tidak suka kalau misalnya diperlakukan berbeda, maka kita pun pasti tidak mau diperlakukan berbeda oleh orang lain. Jadi kita harus memiliki sikap saling mencintai sesama manusia. Oh, dia juga manusia, jangan menyakiti orang lain. Oh, dia si A itu juga manusia, si B juga manusia, si C juga manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira. Apa itu tepat salira? Misalnya tenggang rasa itu seperti apa? Misalnya ketika kamu dicubit oleh orang lain, tuh pasti kamu sakit. Begitupun orang lain, kalau kamu misalnya mencubitnya, pasti orang lain juga sakit. Kalau kamu dihina oleh orang lain, oleh teman kamu, misalnya, kamu pasti akan merasa sakit. Maka kamu jangan menghina orang lain.
ketika orang lain misalnya dikucilkan, nah, ketika kamu dikucilkan oleh teman kamu pasti sedih. Maka kita jangan pernah mengucilkan orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, mungkin contohnya, jangan diajak main lah, dia mah bodoh misalnya, ya. Itu artinya semena-mena karena kamu merasa pintar. Jangan diajak main lah, dia mah nggak punya uang. Kalau main selalu kita harus bayarin ongkosnya, harus traktir. Karena tahu misalnya teman kita itu memang tidak punya. Ya kita tidak boleh semena-mena. Kalau misalnya mau ngajak main, carilah tempat yang dekat misalnya, sehingga semua orang bisa menikmati kebahagiaan kebersamaan itu. Jadi kita jangan bersikap mentang-mentang, kamu jangan ikut grup saya, ini mah khusus grup sepatu yang merek Converse misalnya. Atau misalnya dulu ada tuh, kamu jangan ikutan, kamu kan nggak punya sepeda, kita mah geng sepeda, dan sebagainya ada. Kita tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan seperti tadi, kita punya hak hidup, hak untuk bekerja, hak untuk disayangi, hak untuk dihormati, hak untuk mengeluarkan pendapat, semuanya itu ada. Jadi kita tidak boleh mengganggu hak orang lain, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, misalnya kita nih saat ini sedang pandemi COVID-19, kalau misalnya ada tetangga yang membutuhkan masker, karena sekarang kalau jalan-jalan didenda, sedangkan mungkin tetangga kita tidak sanggup untuk membeli masker dan kita punya, berikanlah bantuan masker kepada tetangga sekitar. Atau misalnya teman tetangga kita sedang kesulitan, misalnya terkena musibah, rumahnya misalnya kena puting beliung, kalau di Bogor kan sering sekali misalnya, maka kita yang memiliki kemampuan lebih, kita bisa membantu. Lebihnya apa? Misalnya kalau orang tua kita punya kelebihan harta benda, mungkin bisa membantu. Kamu yang masih muda bisa membantu, misalnya membersihkan rumahnya, sekitar rumahnya, atau membangun rumahnya. Jadi banyak cara untuk kita terbiasa melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini penting ya. Jadi kita harus berani, selama itu benar, kita harus berani membela. Ya, kita harus berani menunjukkan bahwa yang benar itu benar. Tapi benarnya itu bukan karena menurut sendiri. Ingat ya, jangan kebenaran itu menurut sendiri, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak boleh kita ngotot bahwa yang kita lakukan ini benar. Kebenaran itu ada dasarnya. Apakah dasarnya keagamaan, apakah dasarnya hukum, atau aturan-aturan pemerintah, atau adat, tradisi, budaya yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus berani. Misalnya ketika ada teman diganggu, ada teman misalnya disakiti, ada tetangga kita yang diperlakukan oleh orang lain tidak benar atau tidak adil, maka kita harus berusaha semampu kita, ya, untuk selalu terbiasa membela kebenaran dan keadilan. Ya, contoh yang paling gampang, misalnya ketika ada teman dibully, maka kita harus berani mengingatkan teman yang membulinya dan menyemangati kawan yang dibulinya supaya dia tetap tegar. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Maka
bangsa Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan ya, dengan cara eh, menjadi anggota ASEAN, menjadi anggota PBB atau gerakan non-blok, karena kita merasa bagian dari manusia di seluruh bagian dari seluruh umat manusia. Di pembukaan Undang-Undang Dasar juga alinea keempat disebutkan ya. Jadi ini adalah peran kita. Maka kita juga mungkin nanti berkomunitas, ikut di SMA biasanya ada kegiatan-kegiatan misalnya pemuda ASEAN. Nanti ada juga kegiatan-kegiatan internasional yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam skala yang lebih besar ya. Yang 10, nomor 10-nya mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Misalnya melakukan, ini contoh bekerja samanya misalnya mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian ke negara yang sedang konflik. Ini bagian dari bekerja sama dengan negara lain supaya mereka damai. Apalagi bekerja samanya misalnya bekerja sama dalam bidang pendidikan, pertukaran pelajar, pertukaran pemuda. Kemudian misalnya memberikan bantuan seperti COVID-19 ini antar negara yang sudah punya vaksin, memberikan bantuan, memberikan kemudahan negara lain yang tidak memiliki fasilitas untuk membuat obat. Jadi tidak dijadikan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain, tapi justru mempermudah orang lain atau negara lain. Yang ketiga, sila ketiga ada beberapa butir. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh, sekarang yang paling gampang nih ya, misalnya kamu kemarin nih lagi nonton sepak bola Liga Champion, kamu timnya bolehlah mana, Bapak kasih contoh Manchester United kemarin kan yang juaranya Munchen. Nah, misalnya pada uji coba mereka melawan timnas, maka kamu harus mendahulukan untuk membela timnas misalnya. Ini contoh ya. Yang berikutnya contoh lainnya, misalnya kamu mau mengadakan ulang tahun nih, ulang tahun yang ke-13 atau ke-14, tapi pemerintah melarang mengadakan kumpulan-kumpulan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Ya walaupun kamu merencanakan sebelumnya ingin rame-rame, ya terpaksa demi keselamatan bersama bangsa dan negara, kamu harus mungkin merayakan ulang tahun yang lebih sederhana saja dengan orang yang terbatas. Ini contoh ya. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, misalnya tiba-tiba negara diserang oleh negara lain, maka kita dan tenaga kita diperlukan, maka kita harus siap. Atau misalnya seperti sekarang, ya kita harus siap kemana-mana menggunakan masker, kemana-mana kita jaga jarak, cuci tangan. Itu adalah bagian dari sikap rela berkorban kita. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Misalnya membeli produk dalam negeri, membeli pakaian, minuman, makanan, sayuran yang dalam negeri. Kenapa? Ya supaya ekonomi masyarakat yang katanya hari ini akan resesi akan mudah diatasi. Misalnya kalau kita sekarang mau berlibur, ya sudah di dalam negeri, apalagi ke luar negeri kan tidak susah dapat izinnya, lockdown. Jadi pikniknya di dalam negeri saja gitu, sambil misalnya belanja produk-produk lokal. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air. Misalnya kamu ikut
lomba pakaian tradisional, atau misalnya kamu bangga menggunakan batik, atau misalnya hal-hal lain yang terkait dengan ciri bangsa Indonesia. Jadi kita jangan merasa malu bahwa kita adalah orang Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya tadi misalnya mengirimkan pasukan Garuda, tidak menghujat negara lain, misalnya suka ada kan membakar bendera negara lain, itu kita tidak boleh. Jadi kita harus mengusahakan kita itu menjadi warga negara dari sebuah bangsa yang terhormat, yang mengetahui tata aturan perundang-undangan, apakah undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan lain, maupun dalam aturan hubungan internasional. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena negara kita ini beragam sekali, ya, beragam sekali. Di mana beragamnya? Kita punya ribuan bahasa, ya, kita punya ribuan suku. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha terus mengembangkan persatuan Indonesia. Contohnya misalnya yang paling gampang mengikuti forum-forum bersama, misalnya kegiatan bertemu dengan kegiatan kepemudaan, misalnya pramuka ya. Nah, di pramuka itu kan semuanya beragam, keterampilan, adu lomba dan sebagainya. Dengan daerah lain, jambore misalnya ya, mengikuti kegiatan jambore. Di PMR juga namanya PMR. Jadi kegiatan-kegiatan dalam skala yang lebih besar. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi memang kita tidak boleh berdiam diri ya, sebagai bangsa yang beragam ini, bangsa yang besar itu, yang punya banyak suku bangsanya. Dengan pasif, kita harus aktif. Misalnya nanti kamu ikut kegiatan kepemudaan, Karang Taruna, KNPI, atau organisasi-organisasi lain yang bagian dari keorganisasian itu nanti akan menjadikan kita itu luas wawasannya ya, bahwa kita adalah bagian dari sebuah kesatuan bangsa dan negara. Kita lanjutkan ke sila yang keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia punya kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, apa contohnya? Misalnya bersekolah, bayar pajak, dilindungi oleh hukum, dan sebagainya ya. Jadi semuanya itu hak-hak bersekolah. Haknya bersekolah misalnya, hak mendapatkan pendidikan. Kemudian kewajibannya apa? Bayar pajak. Nah, itu contohnya. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya kamu ketua kelas mengatur dengan sesuka hati. Nah, itu tidak boleh. Misalnya untuk besok harus pakai tas warna biru misalnya, itu kan memaksakan kehendak kepada orang lain. Atau misalnya besok harus pakai sepatu Keds merek A misalnya, itu tidak boleh. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Misalnya kamu mau rapat makan-makan nih, misalnya nanti setelah COVID selesai. Nah, kamu harus mengajak kawan-kawan sekelas itu untuk bermusyawarah, dimintai pendapatnya.
misalnya pergi kemana, menunya apa gitu. Jadi tidak boleh kita misalnya udah diputuskan aja oleh ketua kelas dan wakil. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi ketika sedang rapat itu kita tidak boleh ya. Ketika kita sedang musyawarah kita tidak boleh emosi gitu ya. Jadi karena semua peserta rapat, semua peserta musyawarah itu adalah keluarga. Ya, jangan berantem. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kalau sudah diputuskan, misalnya kita akan makan di rumahnya Pak X misalnya, makannya di sana di warung bebek Pak Langsing misalnya. Tapi sebetulnya kamu tuh lebih suka misalnya makan bebeknya itu di bebek Pak Jangkung misalnya. Nah, kamu karena semuanya sudah disepakati bersama, kamu harus menerima keputusan itu. Kemudian, yang keenam, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Jadi kalau tadi menjunjung tinggi keputusan, kalau sekarang melaksanakan, ya sudah karena sudah disepakati, sudah pergi ke sana untuk misalnya makan-makan bersama. Ya, dilaksanakan hasil rapatnya, jangan bilang, saya mah tidak setuju, saya nggak ikut. Nah, ini tidak boleh, padahal kita berada di ruangan tersebut ketika kesepakatan itu diambil. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, kamu punya pohon durian misalnya, terus kamu bilang bahwa nanti makan buahnya buah durian gitu, padahal orang lain banyak yang tidak suka. Kenapa misalnya kamu minta mengusulkan untuk makan buah durian, misalnya buah yang untuk makan-makannya? Karena kamu punya kebun durian, sehingga kamu bisa menjual buah durian itu kepada orang lain. Nah, itu kamu mengutamakan kepentingan pribadi ya. Jadi tidak boleh. Jadi harus tetap bersama-sama. Kalau pada akhirnya kawan-kawan kalian bersepakat untuk menjadikan misalnya makan buah durian, yaitu adalah kesepakatan bersama, tidak memaksakan kehendak. Tapi Pak, boleh dong Pak kalau misalnya saya menyampaikan bahwa saya punya pohon durian, harganya murah, buahnya kualitasnya bagus. Boleh, silahkan. Silahkan untuk kalian menyampaikan hal seperti itu untuk dipertimbangkan bersama-sama. Berikutnya, nomor 8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ya. Apa yang dilakukan dengan akal sehat? Jangan misalnya kita rapat itu, musyawarah itu mengada-ngada ya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai. Misalnya, wah ini berdasarkan primbon, nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu tidak dengan akal sehat. Tapi kita harus betul-betul dilandasi oleh fakta-fakta yang ada. Dan juga misalnya tidak boleh nanti akal sehat malah kita emosi, atau misalnya kita marah-marah. Jadi musyawarah itu harus dengan senang hati ya. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi misalnya nih contoh yang lebih besar, pemerintah memutuskan darurat COVID-19, itu keputusan yang diambil tidak boleh
semena-mena, karena secara moral dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga tidak boleh misalnya keputusan yang diambil itu merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi setiap keputusan yang diambil harus benar-benar dijadikan sikap keputusan itu tidak bertentangan secara moral terhadap nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kita adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Contoh misalnya kalau di sekolah ada MPK, nah itu perwakilan yang kamu bisa percayai. Ya, kalau misalnya dalam skala yang lebih luas ada DPR, ada misalnya DPRD kalau di Kota Bogor, ada DPRD di provinsi, itu perwakilan ya. Jadi misalnya kapasitas ruangannya hanya 20 orang, sedangkan misalnya di sekolah itu ada 900 orang. Kita tidak bisa memaksakan. Kita harus misalnya perwakilan tiap kelas. Nah, ini kita harus bersedia ya mempercayakan kepada orang lain untuk mewakili kalian atas nama kelas, dan buat yang dipercaya juga yang sudah menjadi wakil, kamu harus punya tanggung jawab bahwa suara kalian adalah suara kelas kalian sendiri, bukan suara pribadi. Sila kelima, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Nah, artinya kita harus selalu kompak ya. Kelas misalnya kelas 8A harus ada suasana kekeluargaannya. Kelas 8B, 8C sampai 8I itu harus ada sifat kekeluargaan di kelasnya. Nanti ada sikap semangat kekeluargaan satu angkatan. Ya, semangat kekeluargaan satu alma mater SMP Negeri 3 Bogor, dan gotong royong. Kenapa? Misalnya sekolah kita sekolah adiwiyata, tidak mungkin kita bisa menjadi hebat adiwiyata kita kalau misalnya semuanya tidak kompak. Itu ya, gotong royong. Apa gotong royong? Ya, ketika kamu tidak membuang sampah di sekolah atau tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah bagian dari bentuk gotong royong. Ketika kalian membawa bekal makanan, itu adalah bentuk dari kegotong royongan dalam menjaga kebersihan. Ketika kalian jajan tidak membeli yang bungkus plastik, menggunakan bungkus plastik, itu adalah bagian dari kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, selalu santun sama semua orang. Terus misalnya menghargai potensi orang lain. Setiap orang itu berbeda. Misalnya teman kamu ada yang suka nyanyi, ada yang suka joget, ada yang suka lari-lari. Nah, itu kan kamu harus adil. Misalnya kalau temennya disuruh nganterin tugas, suruhlah yang suka lari-lari. Kalau misalnya kalau mau nyanyi, suruhlah teman kamu yang suka nyanyi. Kalau misalnya ada lomba joget, suruhlah teman kamu yang bisa joget. Nah, itu adil. Jadi semuanya mendapatkan peran dan penghormatan yang sama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan sampai kita itu nuntut hak terus, misalnya Pak mana ininya katanya mau, nah ini contoh misalnya pulsa, Pak mana pulsanya dari pemerintah. Nah, begitu pulsanya sudah ada, kamu malah dipakai main game. Nah, itu kan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi sebelum kita meminta hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita.
Yang keempat, menghormati hak orang lain. Ingat, misalnya jangan kita otoriter, jangan kita misalnya bertindak semena-mena. Orang lain juga punya hak. Kalian punya hak, eh, saya sebagai guru punya hak, kalian sebagai murid punya hak. Disitulah kita saling menghormati hak yang satu dengan hak yang lain. Kebebasan hak kita dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini contoh, misalnya ada teman kamu yang kesulitan belajar matematika. Nah, kamu membantu sehingga dia bisa mengerjakannya sendiri, bukan memberikan contekan ya. Atau misalnya tidak bisa masuk ke Edmodo, ada teman kamu, nah kamu bantu diajarin supaya bisa. Misalnya ada teman kamu yang misalnya tidak bisa membuat video, nah kamu ajari ya. Bagusnya diajari. Kamu mengajarkan kepada teman kamu supaya bisa. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini biasanya nih suka ada nih waktu dulu mungkin kelas 7 nih. Karena banyak uang, terus misalnya udah sih itu dong, jangan diajak main dah. Udah kamu mainnya sama aku saja, nanti ditraktir misalnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tidak baik ya. Harus dihindari. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Misalnya, wah, orang tua kamu kaya, kamu kamu punya koleksi HP-nya dari kecil 5, ke sekolah dibawa gitu, padahal ke sekolah harusnya tidak membawa HP misalnya. Atau misalnya pakai perhiasan ya, kamu bawa ke sekolah. Jadi pamer, ditunjukkan kepada orang lain. Hal-hal yang tidak perlu juga kamu beli, misalnya pamer kamu belanja online dan sebagainya, yang membuat orang lain sedih gitu kan, karena orang lain di saat kesulitan kamu malah pamer. Itu kita harus menghindari. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Nah, misalnya contoh ya, suka ada nih kalau pergi ke sekolah tiba-tiba ada konvoi. Misalnya konvoi sepeda. Wah, sampai orang lain karena wah ini anak SMP 3 punya kelompok sepeda semuanya brung gitu, lampu merah dilewatin, misalnya orang lain disuruh minggir. Nah, ini kan ini merugikan kepentingan umum. Bagaimana coba kalau misalnya ada orang lain yang emergensi mau ke rumah sakitnya, akhir-akhir ini ada orang yang meninggal di ambulan karena tidak bisa menuju rumah sakit dengan cepat karena dihalang-halangi oleh mobil. Ini nggak boleh ya. Ada prioritas. Bahkan dalam aturan ketika ada ambulan menyala, rombongan presiden juga harus minggir, jadi mengutamakan dulu yang lebih emergensi. Ini hal-hal yang harus kita biasakan ya, jangan dilaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum. Atau misalnya demonstrasi. Nah, kita sering ya lihat di TV orang berdemonstrasi nutup jalan raya. Terus misalnya menurunkan sopir-sopir, menurunkan penumpangnya. Coba jalan raya ditutup, bagaimana kalau ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin sedang bekerja, ada orang yang dia mau mencari pekerjaan, terhambat dan merugikan orang lain. Atau misalnya nih contoh ya, kamu baru beli, orang tua baru beli peralatan karaoke buat di rumah. Wah, selama pandemi, kamu nyanyi sekeras-kerasnya. Nggak boleh itu seperti itu. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Ya, jadi jangan sampai orang Indonesia itu malas-malasan. Ya, harus bekerja keras. Contoh,
Kalau lagi ulangan, jangan nyontek, jangan nunggu jawaban dari teman. Berusaha keras, nggak apa-apa, lama juga, ada waktunya, misalnya 2 jam. Kamu selesaikan. Jangan kamu cepat, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Orang Indonesia itu pekerja keras, ya. Apalagi katanya sekarang mau resesi, kita jangan bermalas-malasan. Ayo tanam sayuran segera, karena nanti mungkin bisa jadi susah atau mahal. Nah, beli, bikin di rumah, nanam tomat, nanam cabe, jangan nanam terasi, nggak ada ya. Nanam gula itu nggak ada. Nanam yang ini, nanam ikan misalnya. Kalau kamu punya kolam, dimanfaatkan ya. Jadi kita harus terbiasa bekerja keras, jangan sibuk main game terus. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, misalnya kalau ada teman jualan kue atau apa yang buat bantu usahanya untuk nambah uang jajan atau mungkin untuk keperluannya, kita bantu. Kita beli ya dari teman kamu, jangan, oh jangan dibeli deh, jangan dibeli, nggak enak, nggak enak. Nah, kalau memang nggak enak, kamu kasih tahu, kayaknya kuenya kurang manis misalnya. Coba deh besok ditambahin lebih, supaya lebih enak gulanya, gulanya ditambahin supaya rasanya lebih enak. Atau jadi kita harus dukung gitu ya hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Misalnya kalian ya anak OSIS misalnya, atau misalnya PMR atau pramuka, atau misalnya kegiatan di rumah. Biasanya kalau Agustusan ya, kalau suasananya tidak seperti sekarang, mengadakan bazar murah, itu kan ada pemerataan. Jadi orang-orang tetangga atau lingkungan sekitar yang tidak mampu, yang kesulitan beli baju, akhirnya bisa beli baju murah, bisa beli makanan yang murah, ya kebutuhan pokoknya bisa dibeli dengan harga yang murah. Ini seperti ini nih yang harus kita biasakan. Atau misalnya kegiatan bakti sosial. Nah, ini dari ke-45 butir ini kita sudah bahas ya, kalian harus hayati dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam perjalanan kalian dalam kehidupan di masa yang akan datang, ini akan menjadi berbeda pemahamannya. Tapi tidak menjadi masalah, semua orang akan berkembang, semua orang akan menjadi lebih baik, dan kalian tidak boleh menyerah ya. Kalian harus maju dan harus menunjukkan bahwa kalian orang Indonesia yang mengerti aturan, hak dan kewajiban serta tertib hukum, tertib perundang-undangan. Jangan sampai kita melanggar hukum, supaya kita hidup aman, tentram dan nyaman. Dan jangan lupa di era pandemi sekarang ini kalian harus tetap jaga jarak, pakai masker kalau kalian keluar rumah ya, tidak berkumpul, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan keluarga kalian. Maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sukses selalu ya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.